Palestina puji Australia batal akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Palestina memuji keputusan Australia yang batal mengaku Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, meski ada kritik keras dari Israel. Kami menyambut baik keputusan Australia sehubungan dengan Yerusalem dan seruannya untuk solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional, kata Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina Hussein Al-Sheikh di Twitter sebagaimana dikutip dari AFP. Sheikh memuji penegasan Australia bahwa masa depan kedaulatan atas Yerusalem bergantung pada solusi permanen berdasarkan legitimasi internasional. Penny Wong sebelumnya mengatakan status Yerusalem harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, bukan melalui keputusan sepihak. Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak solusi dua negara. Wong menyampaikan ke Dubes Australia untuk Israel selalu dan akan tetap berada di Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Yair Lapid menggambarkan pembatalan kebijakan oleh pemerintah Australia sebagai tanggapan tergesa-gesa. Yerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi dan tidak ada yang akan mengubah itu, kata Lapid dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantornya. Pada 2018, pemerintahan konservatif Australia yang dipimpin oleh Scott Morrison mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menyebut Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Langkah itu menyebabkan pro kontra domestik di Australia, menyebabkan gesekan dengan negara tetangga Indonesia. Indonesia sempat menghentikan kesepakatan perdagangan bilateral dengan Australia sementara waktu. Israel menebut Yerusalem Timur dalam Perang 6 Hari pada 1967, kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina, dan sebagian besar pemerintah asing menghindari secara resmi menyatakan sebagai ibu kota negara bagian manapun. Barat mengamuk pada Israel karena tindakan sadis rezim Zionis ini yang keterlaluan. Amerika Serikat dan 9 negara Eropa di sikap terpisahnya mengaku khawatir dan sangat concern terhadap aksi serangan malam hari rezim Zionis Israel terhadap 7 lembaga swadaya masyarakat di tepi barat dan penutupan lembaga tersebut. Seperti diketahui, militer Zionis pada Kamis lalu menyerang sejumlah lembaga HAM dan sipil Palestina di kota Ramallah serta merampas peralatannya. Hal itu membuat geram beberapa negara Eropa. Seperti dilaporkan IRNA pada Sabtu, kantor berita AFP mengutip statement para menlu negara-negara Eropa menulis, "Kami sangat khawatir atas serangan 18 Agustus pagi yang saat itu terjadi dan sangat-sangat merugikan kami dan membuat kami tidak simpati lagi pada militer Zionis." Statement dari berbagai negara Eropa seperti Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Spanyol, dan juga Swedia menyebut aksi terbaru Israel tidak dapat diterima dan menambahkan sebuah masyarakat sipil yang bebas dan kuat penting untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Statement ini dirilis ketika Amerika Serikat pada Kamis lalu mengaku khawatir atas penyerbuan terhadap lembaga HAM dan sipil Palestina di kota Ramallah dengan dalih memiliki hubungan dengan kelompok terorisme. Pada titik ini, Israel sangat dikira dan dilabel begitu keterlaluan atas tindakannya yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Gempar, Australia batalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Zionis ngamuk, bos. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan tidak akan lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Dengan adanya keputusan ini, otomatis membatalkan kebijakan dari mantan Perdana Menteri Scott Morrison pada tahun 2018 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Hari ini pemerintah Australia telah menegaskan kembali posisi lama Australia bahwa Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi damai antara Israel dan rakyat Palestina. Kata Wong dikutip dari Al Jazeera pada Selasa 18 Oktober 2022. Dia juga menambahkan kedutaan Australia akan tetap berada di Tel Aviv karena itu alih-alih merusak hubungan yang telah dijaga. Tapi Australia berjanji akan membantu menyelesaikan konflik dua negara itu, yaitu Palestina dan Israel. Israel dan negara Palestina masa depan harus hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dalam perbatasan yang diakui secara internasional, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengkritik tajam pernyataan Australia yang baru dilayangkan pada hari Selasa. Menurut dia, langkah Australia terlalu tergesa-gesa dan seakan memaksakan. Kami hanya bisa berharap bahwa pemerintah Australia mengelola hal-hal lain dengan lebih serius dan profesional, kata Lapid. Menurut Lapid, Yerusalem selamanya akan menjadi ibu kota abadi dan milik Israel, sehingga tidak satu pun yang bisa mengubah keadaan tersebut. Diketahui beriringan dengan pernyataan Lapid, Israel telah memanggil duta besar Australia untuk mengajukan protes resmi. Lain Israel dan lain Palestina, Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina Hussein Al-Sheikh memuji keputusan Australia dalam penolakannya mengakui Yerusalem sebagai wilayah dan ibu kota Israel. Kami menyambut baik keputusan Australia sehubungan dengan Yerusalem dan seruannya untuk solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional, kata Al-Sheikh. Sebelumnya diketahui mantan Perdana Menteri Australia Morrison sempat mengumumkan pemerintah konservatifnya dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu dilakukan setelah ada dukungan dari Amerika Serikat dalam pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sejauh ini Israel menganggap seluruh kota termasuk sektor timur yang dicaploknya setelah Perang Timur Tengah pada tahun 1967 sebagai ibu kota hak. Namun demikian, di sisi lain, penolakan langkah Israel dan dukungan terhadap Palestina mulai gencar berdatangan. Hal itu membuat panik Zionis.